Kamu pernah bingung waktu narik garis support resisten? Sudah ditarik, malah jebol. Nah, di video kali ini saya akan ajarkan ke teman-teman bagaimana cara menarik support resisten dan time frame berapa yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian backtest, teman-teman. Jadi, simak video ini sampai akhir. Teruntuk buat teman-teman yang benar-benar masih pemula, jangan pernah di skip-skip video ini ya. Selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif di market trading lebih dari 7 tahun. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana strategi trading menggunakan support resisten dan pemula wajib tahu. Sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya untuk bercerita tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market, teman-teman? Karena di Fortuno Market ini banyak sekali hal positif yang akan teman-teman dapatkan, teruntuk teman-teman yang aktif di dunia trading. Yang pertama, dia memiliki spread yang murah. Dengan spread yang murah, teman-teman jauh akan lebih hemat tentang biaya tradingnya. Dan teruntuk teman-teman yang hobi trading dengan gaya scalping, kalian akan jauh lebih nyaman karena bisa menentukan TP dan SL dengan lebih presisi. Lalu yang kedua, dia sudah free swap, teman-teman. Apa itu free swap? Jadi dia sudah terbebas dari biaya inap, di mana teman-teman tidak perlu lagi berpikir tentang berapa biaya yang akan dikenakan ketika kalian menginapkan posisi kalian. Tapi harus diingat, free swap ini hanya berlaku untuk seluruh major pair dan juga kriptonya, dan komoditi serta indeks yang berurusan dengan USD. Jadi contohnya seperti XAU USD, GBP USD, Euro USD, Nasdaq. Nah, itu semua sudah free swap. Dan juga untuk kriptonya juga seluruhnya sudah free swap. Jadi buat teman-teman yang biasa trading dengan gaya trading swing, kalian nggak perlu khawatir tentang biaya tambahannya. Lalu yang ketiga, dan ini yang paling canggih teman-teman untuk di zaman sekarang ya, yaitu di mana Fortuno Market ini sudah terintegrasi dengan TradingView. Jadi teman-teman nggak perlu lagi pindah-pindah platform hanya untuk analisa dan entry posisi. Di Fortuno Market, teman-teman bisa melakukan analisa dan entry posisi hanya dari Fortuno Market saja. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting untuk kita seorang trader, yaitu di mana Fortuno Market ini memiliki proses deposit dan withdraw yang aman dan lancar. Saya menggunakan sudah hampir 2 tahun lah untuk sekarang, dan alhamdulillahnya sampai sekarang semuanya masih berjalan sesuai seharusnya. Sesekali waktu mungkin dia ada lambat sedikit, mungkin terjadi karena saya withdrawnya di weekend, atau depositnya saya di weekend, atau di tanggal merah, atau di hari-hari besar agama, hari besar nasional. Nah itu mungkin ada sedikit delay. Jadi buat teman-teman yang butuh partner untuk trading yang bisa profesional dan support teman-teman dalam aktivitas tradingnya, cobain Fortuno Market. Sekarang kita masuk ke materinya teman-teman, yaitu apa itu support dan resisten, atau apa itu SNR teman-teman. Support adalah area di mana harga sering memantul ke atas, atau dia bisa disebut sebagai penahan harga ke bawah. Dan resisten adalah area di mana harga sering tertahan dan turun. Jadi dia bisa disebut juga sebagai penahan ke atas. Jadi sederhananya support itu seperti lantai teman-teman. Bisa bayangin ya, seperti lantai, dan resisten sebagai atapnya. Dimana kalau harga sebagai bolanya ini sering memantul di area lantai dan atap, tapi nggak bisa tembus-tembus, berarti area itu valid. Lalu saya juga akan mengajarkan ke teman-teman time frame yang paling enak untuk teman-teman melakukan analisa untuk support dan resisten, yaitu di time frame 1 jam teman-teman. Kenapa harus di 1 jam? Jawabannya yang pertama, dia tidak terlalu cepat. Kalau kalian pakai 5 menit, 15 menit, itu terlalu cepat untuk pergerakan harganya. Dan dia juga tidak terlalu lambat, seperti kalau kalian menggunakan time frame H4 atau daily teman-teman. Jadi, time frame ini cocok untuk teman-teman yang gaya tradingnya adalah scalping dan juga intraday tentunya. Dan yang terakhir, di mana di time frame 1 jam ini pergerakannya sudah cukup
clear teman-teman. Jadi nggak banyak noise. Jadi teman-teman gampang untuk mencari area support dan resistennya. Nah, buat kamu yang masih pemula, time frame 1 jam adalah waktu yang paling tepat untuk kamu mulai membangun technical analisa kamu. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana sih cara menggambar support resisten yang valid? Yuk kita lanjut di chart. Nah, sebagai contoh saya akan membuka market XAU USD atau gold ya. Tentunya di time frame 1 jam ya teman-teman. Nah, teman-teman waktu pertama kali membuka trading view atau membuka market, membuka chart ya teman-teman ya. Kalau yang masih pemula pasti bingung. Saya udah buka nih Bang Gio marketnya. Terus saya udah lihat di time frame 1 jam. Terus saya harus ngapain? Saya harus nyari yang seperti apa? Nah, teman-teman cukup cari di mana harga sering tertahan. Minimal 2-3 kali teman-teman. Contoh nih ya, kita pakai box. Nah, di sini. Kalian masuk di gambar kuas ini, terus kalian pilih persegi. Nah, kalian bisa cari di sini teman-teman. Di sini harga ada pantulan berapa kali? Coba kita tandai. 1, 2, 3. Oke? Berarti area ini adalah area yang cukup kuat. Kalau kalian bingung di mana saya harus mulai garisin, kalian ubah ke line chart teman-teman. Nah, di sini kalian bisa tandai di titik-titik yang kalian sudah kasih tadi. Di area yang sini. Nah. Terus kalian balikin lagi ke candlestick. Maka kalian akan melihat area di mana support resisten itu sudah terbentuk, teman-teman. Nah, contoh kita lihat di sini. Harga untuk pertama kali datang ya, harga naik, turun menyentuh ini, dia lanjut naik. Turun menyentuh ini, dia lanjut naik. Harga turun lagi menyentuh ini, dia lanjut naik. Harga tembus dan konsolidasi. Terus tertahan di area ini dan dia lanjut turun. Maka area ini adalah area yang kuat teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman bingung, Bang Gio tapi saya bingung. Kalau ada week-weeknya gini, oke, berarti kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Kalau teman-teman bingung narik ada week-weeknya gini, kalian pasin aja di bodinya teman-teman. Nah, di mana body itu sering tersentuh teman-teman. Jadi weeknya kalian abaikan. Ya, kalian fokus lihat di body-body yang sering tersentuh. Nah, kayak gini. Harga masuk, bodinya ketahan di sini. Bodinya ketahan sini. Weeknya abaikan dulu. Oke? Atau seperti tadi, kalian ubah ke line chart. Kalian cari yang sering tersentuh. Ya. Nah, kalau kamu sudah melihat beberapa kali harga mencoba menembus ini tapi dia nggak bisa tembus, untuk memantulkan ke atas saja dia sudah terjadi 3 kali pemantulan yang signifikan teman-teman. Kalau yang nggak signifikan kan banyak dia, dan harga tertahan di level ini. Lalu untuk penurunannya juga di sini dia sudah turun, balik lagi dia langsung besar turun. Di sini juga dia langsung turun. Oke? Tadi seperti yang saya bilang, abaikan dulu weeknya. Nah, sekarang coba kita cari lagi contohnya. Nah, di sini ada lagi nih teman-teman. Kalian ubah lagi ke line chart kalau kalian bingung ya. Terus kalian tandai aja yang sering tersentuh tapi bodinya. Oke? Di level harga tersebut. Nah, ini kan kalian dapat nih. Harga kesini ketahan, ketahan, ketahan. Dia pun setelah ngebreak dia ketahan, ketahan, ketahan. Oke? Kalian baru bisa rapikan di posisi candle. Mungkin kalian bisa besarkan sedikit atau mungkin kalian mau rapikan biar lebih enak untuk kalian pelajari ya teman-teman. Nah, di sini juga merupakan contoh area support resisten yang kuat teman-teman. Terbukti ketika kalian proyeksikan ke kanan, di level harga ini juga harga tertahan. Oke? Bisa dipahami kan ya?
Nah, lalu area mana lagi? Area di bawahnya, di sini. Ya. Kalau kita lihat di line chart, oh harga sering menyentuh area ini dan tertahan. Maka di sininya pun akan mengalami hal yang sama, teman-teman. Ketika harga menyentuh area ini dan tertahan. Oke. Nah, paling mudah kalian mencari area support resisten adalah ketika terjadi konsolidasi. Nah, kayak gini. Harga tertahan 2 kali, ya. Apakah ini boleh ditariknya langsung memanjang ke kanan, Bang Gio? Boleh, teman-teman. Semua kalian mau rapiin aja. Oh, aku mau rapiin gini, agak gede. Tapi ambil yang signifikan pergerakannya aja. Jadi harga setelah nyentuh, dia langsung ada pergerakan signifikan. Nggak apa-apa, teman-teman. Nah, kalau kalian malas untuk narik panjangnya kayak gini, kalian juga bisa pergunakan fitur, contoh nih ya, segini, kalian gambar dulu. Nah, kalian 2 kali klik. Atau kalian kalian klik, terus kalian cari yang gear ini, masuk ke pengaturannya, perpanjang ke kanan, teman-teman. Nah, kayak gini. Maka, ini kan kanannya kita nggak tahu ya. Kita lihat dari kirinya dulu. Di sini harga tertahan, dan lanjut naik. Oke? Maka di area sini pun akan sama, teman-teman. Harga turun, di sini dia tertahan, dia naik. Lagi di sini dia berusaha untuk melakukan break, retestnya dia gagal, dia tertahan lagi, dia naik lagi. Berarti juga area ini adalah termasuk area support yang kuat, teman-teman. Nah, saya juga ada sedikit catatan buat teman-teman. Ini saya bikinkan hal-hal yang harus kalian hindari ketika kalian menarik zona support resisten, teman-teman. Yang pertama, kalian hindari di mana harga baru 1 kali tersentuh. Nah, saya kasih contoh ya. Ini contohnya. Harga baru pertama kali tersentuh. Nih di sini. Nih di area ini. Ini kan harga baru pertama kali nyentuh area ini. Oke? Maka biasanya dia akan langsung di break, teman-teman. Kalau dia baru 1 kali sentuhan. Jadi utamakan kalian mencari yang lebih dari 2 kali sentuhan. Seperti ini. Maka zonanya akan lebih kuat untuk menahan pergerakan harga, teman-teman. Lalu yang kedua, hindari terbentuk dari satu spek panjang yang tidak ada reaksinya. Ya, nih saya kasih contoh spek panjang yang tidak ada reaksinya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Jadi teman-teman nandai area yang di sini. Spek panjang nggak ada reaksinya. Ya. Normalnya harga akan pullback ke area ini. Ternyata nggak pullback. Jadi ketika harga ini turun lagi ke sini, area ini jadi area yang tidak valid, teman-teman. Sebagai penahannya. Ya. Lalu yang ketiga, hindari harga yang langsung tembus tanpa koreksi. Nah, contohnya itu seperti ini, teman-teman. Area yang di sini. Area support, tapi langsung di break dia. Nggak ada pullback-nya ke sini. Jadi kalian hindari zona ini, teman-teman. Kalian nggak perlu pakai SNR yang ada di sini. Kenapa ya? Karena harga akan terus selalu tembus di area ini. Karena area ini bukan area support resisten yang valid. Lalu yang terakhir yaitu hindari mengambil dari time frame kecil. Contoh kalian pakai time frame 5 menit ya untuk gambar support resisten. Nah, contoh teman-teman lihat di area sini. Oh, area ini bisa menjadi area resisten yang menahan harga. Nah, ketika dia turun signifikan, dia naik, langsung dia tembus. Karena apa? Ini adalah time frame yang terlalu kecil. Kita cari contoh yang lain. Ini ada karena time frame yang lebih besar tadi ya, teman-teman. Nah, contoh ini. Kalian gambar di sini adalah area support. Ya. Harga sempat menahan 1, 2, 3. Nah, pas harga ini datang, dia akan langsung tembus. Dia langsung tidak ada respect di dalam zona ini, teman-teman. Karena apa? Teman-teman menggunakan time frame yang lebih kecil. Nah, buat teman-teman yang pemula, saya sarankan tadi pergunakan time frame 1 jam, teman-teman. Kenapa 1 jam? Dia time frame yang paling sedang. Nggak terlalu lama kalian nunggu dan tidak terlalu cepat juga. Ingat ya, teman-teman,
validitas itu datang dari frekuensi sentuhan. Ya, seumpama kalian membuat area resisten. Area resisten ini valid atau tidaknya itu kalian lihat dari berapa kali dia mampu menahan harga dan berapa kali tersentuh, teman-teman. Bukan dari feeling kalian atau dari tebak-tebakannya kalian. Oh, ini kayaknya resisten valid. Kalian gambar ternyata tidak valid karena based on perasaan. Based on feeling. Feeling saya ini kuat deh. Ketika harga masuk ke area resisten kalian, langsung kalian sell. Ternyata tembus, ya kan? Jadi ingat ya, valid enggaknya sebuah zona itu tergantung dari reaksi di dalam zona itu, bukan dari feeling kamu. Nah, sekarang saya ada tips buat teman-teman agar terhindar dari yang namanya fake out atau stop hunt, teman-teman. Yang pertama, jangan langsung entry ketika harga ini baru masuk ke zona kalian, teman-teman. Harus ada reaksi dan konfirmasi. Entah itu berupa doji atau rejection yang seperti ini, ya. Atau juga kalian menunggu confirm dengan adanya engulfing seperti ini. Nah, ada engulfing yang seperti ini, teman-teman. Kalau kalian sudah lihat, oh ini udah ada rejection, ya, saya gambarin dulu. Nah, di sini sudah ada rejection. Dia dikonfirm langsung ada engulfing. Nah, disitulah baru kalian boleh melakukan entry posisi ya, teman-teman. Jadi harus ada konfirmasinya. Terus kalian juga harus pastikan harga ini setelah dia masuk, dia keluar lagi dari zona ini. Nah, entry-nya ketika dia close di atas daripada zona kalian. Tapi kan nggak pucuk bang jadinya. Nggak apa-apa, trading itu nggak nyari pucuk, teman-teman. Trading itu nyari profit. Pucuk itu cuman bonus dari trading ya. Nanti dengan bertumbuhnya pengetahuan kalian tentang trading dan bagaimana cara melakukan analisa yang benar, nah barulah kalian nanti akan ketemu di mana dia lebih sniper entry lagi, teman-teman. Nggak yang masih benar-benar pemula, masih awam, langsung nyarinya sniper entry. Itu bisa saya bilang mustahil ya, teman-teman. Kalian harus banyak berlatih, banyak melakukan backtest dulu sebelum sampai di tahap itu nanti. Dan mungkin buat teman-teman yang bingung, ya kan? Tapi saya takut kegocek. Mungkin teman-teman bisa tambahkan indikator yaitu EMA atau Moving Average Exponential ya, teman-teman. Nah, kalian mungkin menggunakan EMA 50 atau EMA 100 atau EMA 200. Itu tergantung bagaimana kenyamanan teman-teman dalam menggunakannya. Ya. Ini saya contohkan kalau pakai EMA 50. Nah, di sini harga sudah keluar daripada zona kalian ya, teman-teman. Dan harga juga sudah terkonfirm di atas daripada EMA. Nah, disinilah kalian boleh melakukan entry posisi. Oke? Jadi harus ada reaksi dan konfirmasi. Terus kalian juga bisa perhatikan dari volume dan volatilitasnya, teman-teman. Buat teman-teman yang pemula, mungkin hindari dulu news-news yang high impact. Entah itu NFP, FOMC, CPI, PPI, mungkin bisa dihindari dulu. Karena waktu news release, di news high impact itu volume marketnya akan besar sekali. Dan market akan menjadi sangat volatil, teman-teman. Terus yang kedua, hindari momen saat konsolidasi atau sideways, teman-teman. Ini khusus teman-teman yang masih pemula ya, yang merasa ilmunya masih belum banyak. Hindari momen-momen konsolidasi. Karena kalau kalian yang masih awam ketemu momen konsolidasi nanti bingung. Ini di buy dia turun, di sell dia naik. Nanti kalian terjebak di posisi kalian sendiri. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana cara menggambar support resisten dan bagaimana mencari support resisten yang valid serta time frame berapa yang kalian bisa pergunakan untuk melakukan analisa support resisten ya, teman-teman. Gimana? Ternyata gampang kan? Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi tentang trading, teman-teman,
kamu bisa bergabung dengan komunitas saya, yaitu G-Trade Academy. Apa aja sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian bergabung dengan G-Trade Academy? Yang pertama, kalian akan mendapatkan analisa harian dengan akurasi tinggi, teman-teman. Ini akan membantu proses belajar kalian biar lebih mudah dalam melakukan analisa dan kalian bisa cocokkan dengan analisa teman-teman. Lalu yang kedua, kalian akan mendapatkan komunitas yang solid, teman-teman. Dimana dengan komunitas yang solid, proses belajar kalian juga akan lebih mudah karena isinya pasti semua trader. Kalian mau tanya tentang bagaimana gambar support resisten, bagaimana cara mencari entry posisi, bagaimana mencari konfirmasi, di sana bisa. Bahkan di dalamnya tentu ada saya dan juga tim dari G-Trade Academy yang siap membantu teman-teman kalau teman-teman ada kebingungan. Dan yang ketiga yaitu materi edukasi yang lengkap. Ini akan sangat cocok untuk teman-teman yang masih pemula atau buat teman-teman yang mau mengupgrade skillnya. So, tunggu apa lagi buat teman-teman yang mau bergabung dengan G-Trade Academy, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan ingat, semua itu kalian bisa dapatkan secara gratis, teman-teman. Kalian nggak perlu berpikir tentang berapa biaya bulanannya, berapa bayar per semesternya, berapa pendaftarannya. Karena kita tidak ada biaya seperti itu. Kita 100% gratis untuk teman-teman yang mau bergabung dengan G-Trade Academy. Intinya satu, mau belajar dan memang benar-benar mau trading. Oke? Jadi buat teman-teman kalau ada yang menawarkan jasa titip dana, joki akun, manage akun, mengatasnamakan G-Trade Academy, kalian bisa abaikan atau kalian bisa blokir, teman-teman. Karena itu 100% adalah penipuan. Oke? Kalau begitu, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari G-Trade Academy. Dan buat teman-teman yang masih bingung nih masalah cara menggambar support resisten, mau bertanya, nah jangan sungkan untuk ketik di kolom komentar ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman punya ide pembahasan untuk video-video selanjutnya, kalian juga bisa ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Giovanni dan salam Fortuno.